Berjumpa kembali pada perkuliahan evaluasi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini, perkuliahan kali ini, saya akan membahas mengenai uji validitas untuk rubrik penilaian. Ya, jika pada pekan lalu kita sudah membahas bagaimana menguji validitas dan reliabilitas untuk rubrik penilaian tes. Nah, sekarang mari kita akan lihat begitu ya bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas untuk rubrik penilaian yang berbasis non-tes. Baik, saya akan share screen. Oke. Ya, jadi tema kali ini adalah rubrik penilaian autentik atau mungkin lebih banyak rubrik sering disebut juga rubrik penilaian berbasis non-tes. Baik, teman-teman mahasiswa, sebetulnya untuk mengetahui begitu ya bahwa sebuah instrumen penilaian itu dikatakan valid atau reliable, gitu ya. Untuk rubrik penilaian itu sama saja dengan rubrik penilaian yang bersifat tes. Ya. Tetapi kita jarang sekali melakukan uji validitas dan reliabilitas, terutama untuk instrumen penilaian yang bersifat non-tes. Ya. Yang kebanyakan dilakukan adalah uji validitas saja. Ya, tetapi pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana mengujikan reliabilitas begitu ya untuk rubrik penilaian yang bersifat non-tes. Baik, kita akan ulangi terlebih dahulu mengenai apa itu validitas dan apa itu reliabilitas. Validitas itu kualitas isi perangkat ya dan kesesuaian perangkat dengan kurikulum yang sedang berlaku. Jadi memang yang menjadi pembahasan utama dalam pengkajian atau pengujian validitas rubrik penilaian atau alat instrumen penilaian non-tes adalah melihat kualitas isi perangkat ya dan kesesuaiannya dengan kurikulum yang sedang berlaku. Ya, jika kita kemarin membahasnya dengan validitas isi ya atau validitas konten. Baik, apa itu reliabilitas? Sama saja sebetulnya, reliabilitas adalah ketetapan perangkat penilaian jika diujikan pada situasi atau pengguna yang berbeda. Ya, jadi apakah tes ini memiliki nilai keajegan, gitu ya? Bukan tes, perangkat ini memiliki nilai keajegan, gitu ya? Ketika diujikan pada situasi atau pada kondisi, begitu ya, dengan pengguna yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Kemudian pada uji validitas instrumen penilaian yang berbasis non-tes atau yang bersifat autentik, validitas itu ada dua. Biasanya validitas atau konten itu disatukan saja, gitu ya. Sementara yang keduanya adalah disebut dengan validitas konsekuensial. Pertama, validitas isi atau validitas konten, itu memastikan bahwa perangkat memiliki kesesuaian dengan target-target capaian pada kurikulum yang sedang berlaku. Jadi ketercapaian yang ada pada butir-butir indikator pada instrumen itu harus sesuai dengan ketercapaian pada kurikulum yang sedang berlaku. Misalnya kurikulum yang sedang berlaku hari ini adalah kurikulum 2013 revisi, ya, atau kurikulum 2013 yang mengalami pengembangan atau perubahan pada masa pandemik. Nah, apakah instrumen penilaian yang dibuat oleh guru itu, begitu ya, sesuai dengan indikator capaian pada kurikulum? Jika sesuai, maka tentu saja diterima. Kemudian yang kedua, validitas konsekuensial. Apa itu? Validitas konsekuensial adalah validitas dampak atau efek penilaian bagi pembelajaran siswa di kelas. Jadi efeknya, dampaknya pembelajaran pada siswa di kelas, pengajaran guru dan pelaksanaan kurikulum. Apakah si perangkat tes atau perangkat non-tes atau rubrik penilaian ini memiliki dampak begitu ya, efek begitu ya pada pembelajaran di kelas, begitu ya, pengajaran guru setelahnya atau pelaksanaan kurikulum pada tahap selanjutnya. Jika ada begitu ya, ada konsekuensi yang harus dilakukan, ada tindak lanjut yang harus dilakukan, maka tindak lanjut tersebutlah begitu ya yang menentukan validitas reliabilitasnya. Tentu saja penilaian ini bersifat kualitatif ya. Penilaian validitas pada instrumen penilaian autentik atau rubrik penilaian autentik atau penilaian non-tes bersifat kualitatif. Anda dapat
meminta bantuan kolega begitu ya untuk memeriksa, mengecek begitu ya, untuk melihat ketercapaian kurikulumnya, untuk melihat dampak efek kualitas instrumen terhadap pembelajaran atau kinerja guru dan pelaksanaan kurikulum ke depan begitu ya, atau begitu ya meminta bantuan ahli gitu ya, ahli yang Anda anggap dia bisa mempertanggungjawabkan kualitas isi dokumen instrumen penilaian. Baik, langkah-langkahnya membuat format penilaian validitas isi dan validitas konsekuensial, kemudian meminta penilaian ahli tadi sesuai dengan kebutuhan. Jika memang itu adalah misalnya instrumen untuk penilaian menulis puisi, maka tentu saja Anda juga selain membutuhkan seorang ahli pendidikan, Anda juga membutuhkan ahli puisi, gitu ya. Kemudian menghitung rata-rata persentase validitas atau dalam hitungan bukunya O'Malley and Pierce, ini persentasenya harus lebih dari sama dengan 80%. Ya, jika persentase validitas hasil penilaian dari para ahli atau para judger begitu ya, itu lebih dari 80% atau minimal 80%, maka data atau perangkat instrumen dinyatakan valid. Jika kurang, maka berarti harus direvisi. Tetapi karena ini sifatnya juga kualitatif, maka Anda sebagai pembuat instrumen juga perlu memberikan kolom catatan, kolom perbaikan catatan, sehingga jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan menjadi masukan dari para judger atau para penilai, begitu ya, para ahli, ini Anda mereka bisa langsung menuliskannya langsung dan Anda dapat membaca perbaikan tersebut. Kemudian memperhatikan catatan masukan, ya. Catatan tadi sangat berkaitan dengan perbaikan instrumen ke depan. Kemudian Anda tentu saja merevisi rubrik, ya. Jadi langkah-langkahnya sangat kualitatif, begitu ya. Oleh karena itu proses validitas ini membutuhkan kesabaran, begitu ya, membutuhkan ketelitian dan membutuhkan kerja Anda yang maksimal. Baik, contoh, ini ya sekadar contoh ya. Contoh format validitas isi itu seperti ini. Ada butir-butir validasi yang dibuat, begitu misalnya ada dari validitas isi atau konten sesuai kriteria rubrik dengan standar kompetensi pada lulusan 2013, kesesuaian butir-butir indikator rubrik dengan standar kompetensi pada kurikulum, kemudian kesesuaian konten materi pada rubrik dengan materi pada kurikulum. Ya, skor ini untuk mempermudah proses presentasi. Ya, jika memang cukup checklist begitu tidak jadi masalah karena nanti persentasenya akan dihitung berdasarkan jumlah yang di checklist per total butir indikator. Ya. Kemudian yang kedua misalnya validitas konsekuensial, efek penggunaan rubrik terhadap pembelajaran siswa. Kemudian yang keduanya, efek penggunaan rubrik terhadap pengajaran guru, dan efek penggunaan rubrik terhadap implementasi kurikulum. Jadi, efek atau dampak rubrik ini terhadap kegiatan yang akan terjadi setelah pembelajaran. Ya, jika ada dampaknya, positif atau negatif, seperti apa, maka di checklist atau menggunakan pensyukuran seperti ini. Ya, dan tadi jangan lupa untuk membuat catatan penilai, sehingga Anda memiliki masukan dari catatan-catatan tersebut. Ya, jika memang tidak memiliki waktu penilai tersebut untuk mengisi rubrik seperti ini, maka sebetulnya Anda bisa melakukan teknik wawancara, begitu ya, dan tidak juga itu sangat menguntungkan bagi Anda karena Anda akan bisa bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Tentu saja dengan kesediaan para penilai. Ya, oke. Selanjutnya, reliabilitas. Ya, reliabilitas rubrik penilaian atau reliabilitas untuk instrumen penilaian yang non-tes. Terkadang selalu diabaikan, ya, karena menganggap validitas sudah selesai, maka kemudian tidak usah mengukur reliabilitasnya. Oke. Jika Anda akan mengujikan rubrik ataupun instrumen observasi, kuesioner atau apapun itu kepada banyak orang, maka tentu saja Anda harus mengukur reliabilitasnya, gitu ya. Jika itu kuesioner atau instrumen, ya Anda bisa menggunakan rumus yang lain. Saya akan menggunakan ini contohnya misalnya untuk mengujikan rubrik, ya, mengujikan reliabilitas rubrik penilaian yang seperti pada pertemuan lalu, pertemuan-pertemuan pada video sebelumnya, Anda bisa cek begitu ya bagaimana cara menyusun rubrik penilaian.
Maka pertama, reliabilitas untuk rubrik penilaian itu yang sangat penting adalah writer training. Writer training itu adalah pelatihan, begitu ya, mungkin semacam penyamaan persepsi, begitu ya, penyamaan persepsi mengenai instrumen penilaian. Writer training ini intinya adalah untuk meminta para penilai, gitu ya, melakukan reliabilitas antar penilai, gitu ya, atau untuk mengujikan pada akhirnya interreliability. Ya artinya ada banyak penilai atau minimal 2 orang penilai yang diminta untuk menggunakan, gitu ya, uji cobakan dengan cara menggunakan rubrik yang digunakan, begitu ya, dengan cara menilai data autentik, ya, data yang nyata, data real. Jika itu rubrik penilaian berpidato, maka harus banyak sekali data pidato yang terjadi, gitu ya. Misalnya data ada batas minimum data, gitu ya, ada batas tapi batas maksimum tidak ada ya. Data minimum data sekitar 20 sampai 30 data didasarkan pada O'Malley and Peirce ya. Kemudian writer training ini apa? Writer training ini adalah semacam tadi saya katakan penyamaan persepsi atau orientasi tugas penilaian begitu yang dilakukan antar penilai gitu. Kemudian yang dilakukan selanjutnya mengklasifikasikan rubrik penskoran. Kemudian berlatih memberi skor. Tadi ya, beberapa orang penilai, minimal 2 orang penilai itu melakukan latihan begitu ya untuk membaca skor atau untuk membaca rubrik penilaian, untuk membaca butir-butir yang ada pada rubrik penilaian, kemudian berlatih memberikan skor menggunakan rubrik penilaian tersebut. Kemudian melaporkan skornya, lalu mengecek reliabilitas. Kemudian ada tindak lanjut yang dilakukan. Ya, jadi fungsi writer training di sini sebetulnya adalah orientasi tugas penilaian, sekali lagi mengklasifikasi rubrik penskoran, ya, berlatih memberi skor, melaporkan skor, lalu mengecek reliabilitas dan tindak lanjut. Ya, jadi dalam beberapa jurnal, artikel jurnal dikatakan bahwa kegiatan writer training untuk mengetahui reliabilitas rubrik penilaian sangat penting. Mengapa? Karena kesepahaman gitu ya dan keterpahaman para penilai terhadap rubrik atau butir-butir rubrik, kriteria pada rubrik, indikator pada rubrik sangat penting. Ketika para penilai memiliki pemahaman yang berbeda terhadap rubrik, tentu saja ini akan memiliki nanti nilai gitu, memberikan skor yang berbeda antar penilai. Dan ini tentu akan mengurangi reliability, gitu ya. Oleh karena itu, kegiatan writer training ini harus betul-betul maksimal, ya, terutama pada proses pemahaman terhadap indikator atau kriteria penilaian antar penilai. Sehingga ketika berlatih memberikan skor, antar penilai tidak akan memberikan nilai yang jauh berbeda. Minimal jenjang kejauhannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak gitu ya perbedaan antar penilai. Oleh karena itu, kegiatan writer training ini menjadi penting. Baik, selanjutkan. Bagaimana cara mengecek reliabilitas? Ya, tadi kan ada kegiatan mengecek reliabilitas ya sebelum kegiatan tindak lanjut. Yaitu dengan cara apa? Mengecek kesepakatan atau dalam bahasa Inggris disebut agreement ya, disingkatnya AG ya, antara penilai skor plus atau minus 1, derajat kesepakatan persentasenya 80 sampai 90% untuk skala 1 sampai dengan 4 atau skala skor 1 sampai dengan 5. Ya. Mungkin belum terbayang. Oke, saya akan jelaskan nanti dengan contoh. Menghitung agreement para penilai dengan membandingkan skor antar penilai. Jadi ada 2 atau 3 penilai, lalu membandingkan skor antar penilai. Jika skor sama dihitung 1, jika skor berbeda dihitung 0. Jika penilai 1 ya memberikan nilai 8, penilai 2 memberikan nilai 8, penilai 3 memberikan nilai 7, maka derajat agreement begitu ya antara penilai 1 dan penilai 2 itu 1. Sementara antara penilai 1 dan penilai 3 adalah 0. Karena berbeda memberikan nilainya. Dan antara penilai 2 dengan penilai 3 juga 0. Ya, kemudian menghitung skor total. Ya, misalnya 5 skor totalnya, kemudian membagi skor agreement dengan
skor total. Jadi jika skor agreement-nya 3 dan total nilainya ada 5, maka 3/5. Mengkonversinya ya pada bentuk persentase, 3/5 dikali 100% artinya 60%. Jika persentase kurang dari 80%, maka rubrik perlu ditinjau revisi, artinya belum reliable. Sederhana bukan? Dibandingkan dengan menguji reliabilitas untuk rubrik berbasis tes. Baik, contohnya seperti ini. Ada 2 orang penilai, kita berikan contoh untuk 2 orang penilai terlebih dahulu. Ada 5 orang siswa, misalnya, begitu ya. Lalu ada si penilai 1 memberikan skor 3, penilai 2 memberikan skor 2, artinya derajat agreement-nya 0. Skor 2, siswa kedua 4 artinya derajat agreement-nya 1. Siswa ketiga 4 berarti 0 ya. Kemudian siswa keempat 4 1. Siswa kelima 3 2 artinya 0. Tidak ada persamaan. Maka agreement-nya 2/5. 2 dari mana? 2 dijumlahkan dan ada 5 siswa ya. Jadi 2/5. Kemudian ya, bagaimana rumus yang tadi bahwa agreement itu skor siswa plus dibagi skor ideal dikali 100%. Artinya 2/5 dikali 100%, maka reliability atau derajat agreement-nya ada 50%. Oleh karena itu, artinya apa? Si perangkat belum reliable dan harus direvisi. Mudah kan? Ini baru 5 orang. Ya. Dalam kelas kan tidak 5 orang ya, pada faktanya mungkin lebih dari itu. Oke, bagaimana jika penilainya banyak? Ya, mungkin ada 4 orang penilai. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah membandingkan seluruh penilai. Penilai 1 dibandingkan penilai 2, penilai 1 dibandingkan penilai 3, penilai 1 dibandingkan penilai 4, ya. Penilai 2 dibandingkan penilai 3, penilai 2 dibandingkan penilai 4, dan seterusnya. Oke, jika itu banyak, maka silakan dibandingkan. Kemudian sama dijumlahkan, ya. Anda menjumlahkan, gitu ya. Kemudian, oke. Baik. Maka dengan demikian, begitu ya, agreement-nya dijumlahkan, dibagi 5. Oke, ini 3/6 itu per 6 dari 6 perbandingan. Ya, 3/6, 1/6, 6 perbandingan. Kemudian dijumlahkan dibagi 5, ada 5 siswa. Ya, sama dengan 0,33, silakan bisa dihitung sendiri, persentasenya ada 33%. Artinya apa? Sangat kecil dan perlu direvisi. Revisinya bagaimana? Kita melihat lagi uji validitas, catatan-catatan penilai, begitu ya. Kemungkinan juga kita bisa melibatkan para penilai ya di dalam kegiatan interactor, begitu ya, training, begitu ya, untuk bertanya pada mereka apa yang perlu diperbaiki. Atau bisa jadi ya ketidakreliabelan ini terjadi karena tidak maksimalnya kegiatan interactor. Ya, atau rater training. Tidak maksimalnya kegiatan rater training. Oleh karena itu, kegiatan rater training perlu sekali untuk dimaksimalkan. Ya, misalnya saya pernah memiliki pengalaman begitu ya, mengujikan rubrik penilaian autentik menulis puisi. Jadi naskah yang diujinya, yang dilatihkan kepada para penilainya adalah naskah rubrik penilai puisi. Kegiatan rater trainingnya dilakukan selama 2 bulan, gitu ya. 2 bulan tidak setiap hari tentunya, 1 pekan kita bertemu sekali karena melibatkan guru. Oleh karena itu, pemahaman guru terhadap instrumen, begitu ya, indikator dan kriteria pada rubrik itu harus sama dengan pemahaman si penyusun rubrik. Ketika sudah sama, ketika sudah siap, baru kemudian berlatih mengujikan rubrik, begitu, memberikan skor pada puisi-puisi yang ada, baru setelah itu kemudian diujikan reliabilitasnya, hitung seperti ini. Nah, jika hasilnya itu di bawah 80%, berarti harus direvisi. Jika sudah di atas 80%, artinya rubrik siap untuk diberikan atau digunakan oleh guru, begitu ya, oleh para peneliti, kepada siswa yang akan diuji sebenarnya. Itu baik, terima kasih atas
atensi dan partisipasi teman-teman mahasiswa pada perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.